Kemudian dianjurkan untuk berpuasa minimal 8-10 jam sebelum tes. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini Mimin akan berbagi info seputar trik lulus kesehatan tahap 2. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Adapun hal-hal yang akan dicek pada pemeriksaan kesehatan 2 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemeriksaan nadi dan tensi. Pemeriksaan nadi ini akan dicek berdasarkan frekuensi jantung pada saat istirahat. Nah, nilai aman itu berada dalam stakes 1, stakes 2, ataupun stakes 3. Itu bisa dikategorikan aman atau MS. Apabila teman-teman itu berada dalam stakes 4, maka ini bisa menggugurkan atau dalam kategori TMS. Nah, normalnya di sini untuk nadi berada di sekitar 60-100 kali per menit atau di 100-110 kali per menit. Kemudian untuk tensi itu akan dicek setelah beristirahat atau berbaring kurang lebih sekitar 5 menitan. Untuk sistolik itu normalnya itu berada di stakes 1 ataupun stakes 2. Untuk stakes 3 itu masih aman, tapi apabila teman-teman itu berada dalam stakes 4, maka ini bisa dikatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, normalnya itu berada dalam 110-120 ataupun 120-130 itu masih dalam kategori MS atau memenuhi syarat. Nah, untuk diastoliknya itu normalnya berada dalam stakes 1 ataupun stakes 2. Untuk stakes 3 masih aman, tapi kalau stakes 4 itu akan langsung TMS. Nah, di sini normalnya berada dalam 70-80 atau lebih besar dari 80 sampai kurang dari 85 atau lebih besar dari 60 sampai kurang dari 70. Itu masih dalam kategori aman ataupun MS. Kemudian, hal-hal berikutnya akan dicek adalah pemeriksaan kesehatan jiwa atau KESWA. Jadi tes KESWA ini biasanya dilaksanakan sebelum pemeriksaan kesehatan tahap 2 atau setelah kesehatan tahap 2, tergantung dari aturan atau kebijakan Polda masing-masing. Kemudian pemeriksaan ronsen atau foto torak. Nanti akan dicek apakah dalam foto ronsen atau torak ini adakah kelainan atau ada kendala. Kemudian pemeriksaan rekam jantung EKG atau elektrokardiogram. Jadi nanti akan ada alat kurang lebih seperti ini akan digunakan untuk mengecek jantung dari teman-teman apakah dalam keadaan normal ataupun tidak. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan lab atau laboratorium yang terdiri dari pengecekan HBsAg yaitu hepatitis B, surface antigen, kemudian VDRL yaitu Venereal Disease Research Laboratory, kemudian anti HIV, kemudian pengecekan darah lengkap yang terdiri dari pengecekan hemoglobin, leukosit, eritrosit, trombosit, hematokrit, kemudian laju endap darah, hitung jenis, kemudian kimia darah yang terdiri dari SGPT, gula darah, dan lain sebagainya. Kemudian tes urin atau air kencing atau air kemih. Di sini akan dicek dari kejernihan, berat jenis atau BJ, tingkat keasaman, leukosit, nitrit, protein, reduksi, urobilinogen, kemudian keton, kemudian bilirubin, kemudian eritrosit, sedimen. Kemudian ada tes kehamilan untuk poluan. Kemudian ada pemeriksaan tambahan yaitu narkoba. Kemudian di sini Mimin akan menjelaskan trik agar teman-teman itu bisa lulus pada pemeriksaan kesehatan tahap 2. Yang pertama, jadi pastikan teman-teman itu istirahat yang cukup sebelum tes agar tensi dan nadi itu dalam keadaan normal pada saat nanti pengecekan. Kemudian dianjurkan untuk berpuasa minimal 8-10 jam sebelum tes agar kondisi tubuh itu normal. Kemudian dianjurkan perbanyak minum air mineral, terutama dengan air mineral dengan pH tinggi agar kondisi darah ataupun urin itu normal. Jadi tidak terlalu keruh ataupun tidak terlalu pekat. Kemudian dianjurkan untuk menjaga pola makan dan minum. Jadi sebelum tes itu silahkan nanti pada saat sebelum berpuasa, silahkan nanti makanan dan minuman harus dijaga. Jadi untuk menghindari dari gula, pemanis buatan, pewarna, rokok, karena di rokok itu ada kandungan nikotin, tar dan lain sebagainya. Kemudian hindari minuman yang mengandung alkohol, soda. Kemudian hindari makanan yang mengandung lemak, tepung atau karbo yang berlebihan, minyak, zat-zat kimia, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Jadi itulah tujuan teman-teman itu berpuasa dan menjaga pola makan dan minum agar kondisi tubuh teman-teman pada saat dites itu dalam keadaan normal ataupun stabil. Nah, sebelum tes nanti usahakan berdoa dulu agar teman-teman itu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam tes. Kemudian pada saat tes, teman-teman usahakan rileks. Jadi tarik nafas dalam-dalam dan tahan dan buang pelan-pelan
agar nanti jantung, tensi atau nadinya bisa normal. Selesai tes, tetap berdoa agar hasilnya itu MS atau memenuhi syarat. Amin. Trik lulus tes casual: yang pertama, istirahat yang cukup sebelum tes agar nanti teman-teman saat tes itu bisa fokus. Kemudian berdoa terlebih dahulu sebelum tes agar nanti diberikan kelancaran dan hasilnya valid atau MS. Kemudian relax, tarik nafas dalam-dalam, tahan dan buang pelan-pelan. Kerjakan semua soal dengan fokus sampai selesai. Kemudian konsisten dalam menjawab pertanyaan. Valid itu apabila jawaban teman-teman itu konsisten. Invalid apabila jawaban teman-teman itu tidak konsisten atau dibuat-buat, terlalu banyak kebohongan atau jawaban itu tidak sama. Nanti biasanya akan diberikan kesempatan untuk ngulang satu kali lagi. Apabila hasilnya masih tetap invalid, itu bisa nanti akan diwawancara. Apabila nanti hasilnya masih tetap, itu nanti bisa menggugurkan atau bisa membuat TMS. Kemudian jawab pertanyaan dengan jujur tapi aman dan konsisten. Jadi poinnya di sini adalah jawaban teman-teman itu harus konsisten. Kemudian usahakan baca satu kali dan jawab dengan cepat. Jadi jangan sampai nanti diulang-ulang. Kemudian untuk pertanyaan secara umum, itu jawab sesuai sama kepribadian teman-teman. Contohnya seperti ini, aku suka majalah teknik. Kalau yang suka bisa dijawab iya, tapi kalau yang tidak senang bisa dijawab tidak. Kemudian aku suka bermain congklak atau dakon. Nah, kalau yang suka bisa dijawab iya, kalau yang tidak suka bisa dijawab tidak. Jadi ini tidak masalah asalkan nanti jawabannya konsisten. Kemudian untuk pertanyaan yang berhubungan dengan gender atau jenis kelamin, itu jawab sesuai sama gender. Contohnya, aku suka majalah teknik. Nah, untuk teknik ini biasanya rata-rata berhubungan dengan pria. Jadi kalau yang pria bisa dijawab iya, kalau yang wanita bisa dijawab tidak. Aku suka bunga. Nah, bunga ini biasanya rata-rata identik dengan wanita. Jadi kalau yang pria bisa dijawab tidak, kalau yang wanita bisa dijawab iya. Kemudian untuk pertanyaan yang bagus atau mungkin ya hal-hal baik atau positif, silahkan jawab iya atau setuju. Contohnya, nafsu makanku baik, jawabannya iya. Ayahku seorang yang baik, jawabannya iya. Aku mudah bergaul, jawabannya iya. Aku senang pergi ke pesta dan keramaian, jawabannya iya. Aku orang penting, jawabannya iya. Aku ingin berbahagia seperti orang lain, jawabannya iya. Aku jarang merisaukan kesehatanku, jawabannya iya. Nah, untuk pertanyaan yang jelas tidak baik atau negatif, terutama yang berhubungan dengan kejiwaan atau mental, penyimpangan atau kelainan seksual, tindak kriminal, kejahatan, pergaulan bebas, narkoboy, judi, silahkan nanti jawab tidak, setuju atau tolak. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut, nanti bisa dijawab iya atau tidak, nanti sesuai sama konteks pertanyaannya. Contohnya seperti ini, aku sering merasa seolah-olah menyumbat di leherku, ini jawabannya tidak. Seseorang harus berusaha memahami mimpinya sebagai petunjuk peringatan baginya, ini jawabannya tidak. Ini berhubungan sama mental atau kejiwaan. Pada waktu tertentu aku tertawa dan menangis, ini jawabannya tidak. Ini berhubungan sama mental atau kejiwaan. Rohku kadang-kadang meninggalkan tubuhku. Untuk hal-hal yang gaib tidak pasti, ini jawab tidak. Ada kalanya aku dirasuki roh jahat, jawabannya tidak. Kemudian seorang ulama dapat menyembuhkan dengan meletakkan tangannya di dada orang sakit, jawabannya tidak. Kehidupan seksku cukup memuaskan. Nah, ini jawabannya iya. Jadi ini yang berhubungan sama orientasi. Ingat di sini seks secara umum, bukan masalah kayak kecuali seks bebas. Nah, itu baru jawabannya tidak. Aku sangat tertarik pada orang yang berjenis kelamin sama denganku, jawabannya tidak. Oke, kita mulai dari yang pertama. Aku suka majalah teknik, jawabannya iya. Nafsu makanku baik, jawabannya iya. Aku bangun dengan rasa nyaman hampir tiap pagi, jawabannya iya. Aku mengira dapat menyukai pekerjaan perpustakaan, boleh iya atau tidak. Aku mudah terbangun oleh suara berisik, boleh iya atau tidak. Aku senang membaca berita kejahatan di surat kabar, boleh iya atau tidak. Tangan dan kakiku biasanya terasa hangat, ini jawab iya. Kehidupan sehari-hariku penuh dengan hal yang menyenangkan dan menarik, ini jawab iya. Aku sanggup bekerja sebagaimana mestinya, jawabannya iya. Aku sering merasa seolah-olah, jawabannya tidak. Seseorang harus berusaha memahami mimpinya, jawabannya tidak. Aku senang cerita detektif, jawabannya iya. Aku bekerja dalam ketegangan, jawabannya tidak. Aku suka mencret-mencret, jawabannya tidak. Aku pernah ingin sekali lari dari rumah, jawabannya tidak. Pada waktu tertentu aku tertawa dan menangis tanpa aku kuasai, jawabannya tidak. Aku terganggu oleh serangan rasa mual dan muntah-muntah, jawabannya tidak. Aku merasa tak seorang pun mengerti diriku, jawabannya tidak. Aku ingin menjadi penyanyi. Nah, ini disesuaikan, boleh iya atau tidak, sesuai sama kepribadian teman-teman masing-masing. Aku rasa lebih baik tutup mulut, jawabannya tidak. Ada kalanya aku dirasuki roh jahat, jawabannya tidak. Prinsipku adalah berusaha membalas orang yang berbuat salah padaku, jawabannya tidak. Dalam seminggu aku beberapa kali terganggu, jawabannya tidak. Kadang-kadang aku merasa ingin mengumpat atau mencaci, jawabannya tidak. Aku bermimpi buruk, jawabannya tidak. Aku merasa sukar memusatkan perhatian, jawabannya tidak. Aku pernah mengalami hal yang aneh dan tidak masuk akal, jawabannya tidak. Nah, itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ataupun DM ke IG. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.